karena kita memang mau ngasih bukan barang yang nanggung-nanggung, karena buat timnas pertama. Di Mills juga sebenarnya bisa ada satu yang paling bisa dibuktikan dari keraguan orang di awal. Mills ini siapa? Nggak pernah denger. Gimana nih timnas nanti ditanganin sama brand yang nggak pernah kita dengar, nggak ada pengalaman? Bisa dibuktikan kan? Jadi apapun komennya netizen sebenarnya banyak kalau mau disebut, kenapa sih nggak slim fit misalnya kan kita tahu, kenapa sih nggak gini, kenapa sih nggak berkeraja, kenapa sih nggak gini aja, kita pantau itu. Itu pantau ya. Kita pantau. Ya kita lihat nanti apa sih pasar maunya seperti apa, nanti kita akan bereksperimen lagi. Oke. Ya. Yang pertama yang mau saya pertanyakan ya mengenai salah satu bukan yang pertama, maksudnya yang saya ingin pertanyakan dari statement Bapak tadi adalah mengenai harga. Oke. jadi banyak banget Pak yang bilang bahwa kok udah ke lokal tapi harganya masih mahal. Ya. Kayak saya nih, ini kan New Balance, nggak lokal. Saya nggak tahu sih dibikinnya di Indonesia atau bukan, atau mungkin Bapak tahu kali. Yeah. Ini harganya 899. Iya, saya nggak ngerasa nyesel sih karena tim kecintaan saya sih. Ya. Nah, respon Bapak tuh gimana tuh Pak? Jadi gini, kalau dibilang mahal, mahal itu sebenarnya harus ada pembanding ya. Oke. Ya, kalau dibilang mahal kan mesti ada ini versus ini. Ya, versus ini, apple to apple, barang yang sama. Barang yang sama, kamu kualitasnya sama. Kualitas sama, semua sama, kamu mahal gitu. Oke. Saya bicara dulu kenapa bisa mahal atau timnas bisa 799. Jangan bilang mahal atau murah deh. Kenapa bisa 799? Kenapa bisa 799? Kita lihat. Yang faktor yang paling utama adalah kita itu menerapkan standar kualitas yang tinggi ya di garment. Terutama untuk baju timnas ini. Waktu rilis timnas itu, waktu kita mau mulai buat juga kita pikir karena ini kan ada gimana sih? Ada kita punya harga diri lah di situ. Kalau udah pertama kali atau dari sekian lama lah lokal ini pertama nongol, terus barangnya begitu-begitu aja, kita harus ngasih yang baik, paling bagus, yang terbaik. Jadi kita terapkan standar yang tinggi dari sisi fabric, teknologi fabric, dari sisi workmanship, jahitan, dari sisi research segala macam itu memang terbaik. Jadi karena terbaik, karena semua kita pakai yang bagus, jadi ya biaya produksi menjadi mahal ya. Contohnya salah satu contohnya dari fabriknya aja itu kalau fabrik normal itu satu hari dalam satu mesin kapasitas produksi bisa 10 roll besar. 10 roll itu bisa jadi berapa ini tuh Pak? Satu roll sekitar 100 baju ya. Oke. 1000 baju. 1000 baju berarti. Iya, untuk kainnya ya. Iya. Tapi untuk yang timnas ini kain yang baju home ya. Yang player issue itu hanya bisa 10%-nya. Wow. Iya. Slow. Pelan. Ya, karena kan kita harus nyari baju itu pertama waktu itu nyari ringan. Tapi nggak tembus pandang, nggak see through. Terus harus nyaman, harus nyerap keringat, harus anti UV, anti bakteri. Ya itu salah satu yang bikin cost produksi jadi tinggi. Karena kita memang mau ngasih bukan barang yang nanggung-nanggung, karena buat timnas pertama. Yang kedua, memang kalau kita ngasih nanggung-nanggung kan visi kita sebenarnya bukan untuk menjadi brand lokal yang hanya untuk lokal. I see. Kita harus brand lokal untuk mau nyaingin ini. Yes. Betul. Jadi kita memang visi kita ke depan tuh kita mau jadi brand yang bisa diterima di internasional. Ya, kenapa? Ya kita juga mau jadi salah satu sponsor klub Eropa. Contohnya ya Liverpool. Ya boleh. Amin. Ya, amin dulu. Amin. Ya kita boleh bilang itu mimpi. Tapi kalau kita nggak berani mimpi, mana bisa sampai gitu loh. Kenapa mereka bisa, sedangkan mereka juga bikin di Indonesia, kenapa kita nggak bisa? Gitu. Jadi ya kita nggak bisa nanggung-nanggung ngasihnya. Yang kedua, untuk baju timnas ini kan memang keperluan timnas banyak ya, banyak sekali. Jadi memang ada biaya endorsement di situ. Ya, ini sisi bisnisnya lah ya. Kita walaupun tadi saya bilang kita nggak bisa nyari uang dari situ, nggak mungkin profit. Udah pasti ada biaya endorsement yang kita keluarkan. Tapi paling nggak kan nggak bisa semua dibebanin ke kita juga. Ya, ada sebagian yang memang harus ada jadi biaya lah yang dalam perhitungan kita. Tapi utamanya adalah
cost produksi ya, cost produksi. Karena kita keluarin produk itu memang benar-benar orang lihat, oh ini udah standar gitu loh. Karena kalau kita mau masuk ke market Eropa pun, saya tahu karena saya banyak kerjakan di situ, banyak lab test. Ada beberapa tes yang harus lewat. Lolos nggak Pak tuh bajunya Mills Lab? Diuji lab test nggak? Kalau kita di sini memang ada uji ya. Tapi kalau dibilang lolos nggak lolos ke Eropa, akan segera dibuktikan nanti. Wih. Ya karena memang ada Eropa yang sudah pakai Mills. Oh, Iya. nice. Dan Iya. berarti bahannya sama dong kayak player issue? Ya. Karena pakai lab test itu kan? Ya, kalau ceritanya itu waktu itu memang waktu kita perundingan, waktu kita lagi pendekatan ya, saya sempat tanya ke mereka, ada nggak sih inquiry permintaan dari kalian, special request lah. special request bahannya kah atau apanya kah? Jawaban mereka itu mereka sudah beli baju timnas kita dan mereka maunya seperti itu. Wow, nice. Ya, kalau makanya saya juga pernah lihat komen netizen kadang-kadang ada beberapa yang komen, bahannya biasa aja. Oke. Gua tahu itu siapa. Oke, kalau memang bahannya biasa aja ya so-so Pak, bukan biasa aja, so-so gitu. Ya kita nggak perlu, maksud saya mungkin kita belum sempurna ya. Mungkin belum terpuaskan lah semua orang. Tapi pada kenyataannya kan kelas klub Eropa aja bisa accept barang kita. Harusnya kita lebih bangga. Betul. Ya apalagi ini produk Indonesia, brand Indonesia loh. Ya masyarakat kita harus, maksudnya harus support lah. Benar. Sementara yang terjadi kan sekarang dibanding-bandingin terus Pak. Bapak sakit hati nggak sih? Maksudnya gini, saya tuh misalkan saya sponsorin timnas dengan segala daya dan upaya, semua saldo di rekening saya gitu, saya keluarin untuk timnas misalkan. Tapi ternyata mendapatkan feedback yang beragam. Oke, kita bilang beragam, jadi nggak semuanya seneng. Tapi yang nggak seneng juga banyak. Nah, fenomena yang terjadi belakangan sama Mills kan banyak tuh. PSG Pati misalkan, nanti kita bahas lah mengenai itu. Terus juga kemahalan lah, apa segala macam. Itu Bapak sakit hati nggak sih Pak? Enggak. Enggak ya Pak? Kita nggak sakit hati. Karena gini, kenapa harus sakit hati? Ya kan, karena yang komen itu belum tentu ngerti situasi kita seperti apa. Oke. Justru kita harus buktikan. Buat mereka itu kita harus buktikan. Oh, kita tuh bisa sebenarnya. Mereka itu sebenarnya buat kita tuh kayak pemicunya lah, ya kan. Dalam pikiran kita tuh, wah suatu hari kalian akan suka. Tapi gimana caranya? Ya saya mendengarkan. Saya terus mendengarkan. Apa sih? Oh kemahalan, misalnya. Ya kita bisa bikin nanti memang sudah dalam perencanaan untuk ada mungkin segmen yang bisa diterima. Berapa Pak harganya Pak? Kalau untuk barang jersey reguler ya itu di bawah 150.000. Wih asik. Tapi dengan kualitas Mills ya? Ya, dengan standar Mills. Dengan standar Mills ya kita cari mana yang cost produksinya masih kan masuk lah. Masih masuk. Ya kan banyak cara. Kalau diproduksi itu banyak sekali caranya ya. Tapi tidak bisa untuk jersey kayak sekelas timnas, sekelas yang ke Eropa itu nggak bisa karena kita tetapin standar untuk harus seperti itu gitu loh. Oke. Nah, ya balik lagi ke pertanyaan tadi. Pas saya nanya kenapa mahal, Mills menyediakan jersey replika kan? Betul. Iya nggak? Standarnya jauh nggak tuh Pak antara replika dan ini player issue dan replika? Maksud saya kan harganya beda 300 setengahnya ya. Setengahnya. Apakah memang itu disasar untuk mengikuti orang-orang yang nggak mampu beli player issue atau gimana sih strateginya? Ya betul. Utamanya sebenarnya kalau dibilang standarnya jauh apa enggak ya ada beberapa poin. Memang jadi gini. Kalau baju player issue itu sebenarnya dirancang biasanya tuh untuk benar-benar untuk pemain. Jadi harus ringan ya pertama, terus harus nyerap keringat. Kalau untuk football itu karena outdoor harus ada anti UV, antibakterial, antistatik, harus banyak. Ini memang dibuat untuk pemain gitu loh. Termasuk logo, badge itu nggak boleh. Kita biasa nggak mau embroidery. Kenapa? Karena kan ada ujung embroidery-nya kan bordir kena ini nih, kena ke kulit. Kita juga takut gatel. Jadi memang itu dirancang sedemikian rupa untuk pemain. Jadi memang cost-nya lebih tinggi. Ya, jadi bukan untuk supporter. Gitu loh. Kalau untuk supporter, untuk yang orang nggak main bola, disediain yang replika. Disediain yang replika gitu. Begitu juga produk-produk yang internasional ya. Sebenarnya mereka juga ada yang player issue,
juga ada yang replika dan player issue-nya agak susah didapat. Ya, karena memang mereka nggak jual terlalu umum seperti replika karena memang tujuannya itu. Tapi kita di Indonesia pembeli kita maunya dua-duanya gitu loh. Ya kan, mau ada player issue, mau ada replika. Tapi kalau saya pribadi untuk supporter ya lebih baik belinya ke supporter version. Karena pertama udah jelas supporter version itu pasti awet dipakai. Kita rancang sedemikian memang awet dipakai. Memang untuk dipakai hari-hari. Memang untuk dipakai hari-hari untuk. Tapi kalau untuk pemain itu kan rusak ganti. Karena intinya kalau di lapangan baju pasti rusak. Iya. Ditarik, jatuh segala macam. Itu ibaratnya kayak baju perang kan. Gak mungkin kita baju perang pakainya rapi, pulang perang bajunya gores aja kagak gitu kan, nggak mungkin gitu. Berarti dia pemain cadangan. Ya benar. Kecuali nggak pernah turun. Iya. Nah terus kan juga ada istilah tuh Pak. Kemarin kan saya sempat ngobrol di sini sama lokal jersey, mungkin Bapak nonton atau enggak. Nah dia tuh mention bahwa sebenarnya player issue itu justru bukan pakai TPU Pak. Nah kemarin kenapa akhirnya milih pakai TPU Pak? Yang untuk home itu. Iya. Untuk home itu. Jadi gini. Nggak, home away third kan pakai TPU semua kan? Bukan. Oh beda ya? Bukan. Oke berarti yang home. Bukan. Ya. Di saat kita milih desain yang home, itu memang kita mau perform karena secara desain memang sudah agak polos ya. Jadi kita mau perform, jadi harus keluar gold lah, ya lebih shiny lah. Jadi pilihannya jatuhnya ke TPU sebenarnya. Meskipun memang saat itu lagi rame TPU ya Pak ya? Ya, market pun lagi menerima TPU. Lagi menerima TPU. Jadi kebetulan ya kita lihat marketnya suka, terus kita juga milihnya itu supaya terang kan, lebih shiny keluar. Akhirnya kita milih yang home sama away di TPU. Tapi yang third ini udah bukan TPU. Yang third ini adalah rice rubber. Iya, jadi bukan TPU lagi. Iya. Bedanya apa tuh Pak? Sebenarnya kalau dibilang awet, lebih awet yang rice rubber. Karena kalau yang third. Soalnya kalau TPU itu kita nggak boleh gosok kena direct, cucinya mesti hati-hati gitu loh. Ya susah lah, perawatannya itu sebenarnya mesti ekstra. Kalau bisa sih cuci tangan, cuci sendiri, dan jangan dijemur kena matahari sebenarnya. Kalau yang home sama away ya? Iya, kalau TPU. Nah kalau yang untuk yang third, sebenarnya itu udah bisa disetrika sebenarnya. Tapi kita tetap nggak nyaranin ya, karena kan kita nggak tahu setrikaan kita di sini kadang ada yang suhunya sampai 180 derajat, ya bisa meleleh juga sebenarnya. Tapi itu udah lebih kuat. Tapi ada juga kekurangannya. TPU lebih ringan. Ya, rice rubber lebih berat gitu loh. Ya, jadi ya plus minus lah ya. Dia teknologi kita ngikutin teknologi yang berkembang sekarang. Oke. Ya. Terus kemarin akhirnya Mills merilis jersey PSG Pati. Lagi-lagi diomongin tuh, ya kan? Jadi kayak tiap beberapa bulan tuh ada aja celah gitu. Memang Mills pengen bikin kontroversi terus apa emang gimana sih Pak? Enggak juga sih sebenarnya ya. Jadi kita kalau dibilang bikin kontroversi ya kita nggak mau lah jadi ada yang pro kontra gitu kan. Ya. Tapi ada bagusnya juga. Itu berarti kita diperhatiin. Ya, itu. Ya, diperhatiin itu bukan dalam arti saya jumawa atau apa ya. Maksudnya kalau kita diperhatiin, berarti celah kita untuk menjadi lebih baik banyak. Ya, karena termasuk celah jadi lebih buruk. Enggak dong. Enggak, maksud saya nggak mungkin kan Mills mau lebih buruk, ya kan. Cuma maksudnya dua sisi itu banyak. Betul. Jadi kita lihat, jadi komennya apa sih mereka gitu loh. Yang bagus kita ambil. Jadi kalau bisa setiap jersey yang kita rilis, baik yang ada klub atau nggak ada klub atau yang reguler, yang polos, kritik. Ya, tapi kritik tuh maksudnya yang akan kita ambil itu kritik yang benar-benar kritik yang membangun ya. Bukan yang cuman ngelihat kagak, megang kagak, perhatiin kagak, tapi main kritik aja. Nah, itu yang ya, tapi nggak apa-apa, silakan aja. Kalau netizen silakan aja. Cuman yang akan kita lihat mana kritik yang membangun kita akan perbaiki gitu loh. Karena ya kita belum sempurna kan, kita belum tahu taste. Maksudnya kita nggak bisa tahu tuh taste semua orang tuh kayak apa. Betul. Tapi kita berusaha untuk sedekat mungkin dengan mereka gitu loh. Betul. Termasuk yang Bayangkara ini Pak, Bayangkara Solo. Ini hampir tanpa celah nih. Begitu rilis kayaknya isinya puji-pujian semua ya Pak. Ya karena gini. Karena nggak mungkin juga Bayangkara Solo dicengin Pak. Bisa hilang dia. Enggak. Jadi gini sebenarnya. Kalau Bayangkara Solo ini kan memang konsep yang
yang mau dibikin. Ini kan untuk pramusim ya. Untuk yang pramusim ini kan memang konsep yang memang disetujuin dari, kan kalau bikin itu nggak serta-merta langsung kita gambar langsung jadi gitu kan, kita desain langsung jadi. Pasti ada konsul dulu ya kan. Memang maunya agak polos ya kan, dengan logo lambang mereka di tengah lah seperti itu. Ya karena polos dan tidak banyak ornamen. Jadi aman-aman aja ya? Ya aman-aman aja gitu sebenarnya. Oke. Nah terus yang terakhir PSG Pati kan ngikut Willem ya, Willem 2 ya. Nah banyak yang bilang ini karena Mills mensponsori Coach Justin, karena Coach Justin asal Belanda, jadi wah disambung-sambungin. Nah itu cocologi. Iya cocologi. Apa sih Pak yang terjadi Pak? Kenapa bisa sampai terjadi seperti itu? Kenapa? Apakah gimana? Boleh tahu nggak sih Pak? Saya penasaran. Oke, jadi gini. Saya ceritain dulu deh gimana caranya sih kita bikin satu jersey. Jadi kalau dibilang kita plagiat, kita ngambil desainnya Willem 2 ya. Pertama Willem 2 itu kayak apa saya nggak pernah lihat. Kemarin di post di sosmed itu saya baru lihat ya kan. Nah, itu pertama. Yang kedua saya ceritain dulu lah. Nggak semudah itu kalau kita bilang satu orang tuh kita mau Mills, main tembak aja, main plagiat aja tuh punya si Willem 2. Nggak semudah itu. Sesimpel itu dalam bikin jersey ini gitu loh. Jadi di saat kita mau bikin itu kan kita pasti meeting pertama dengan si klub. Apa sih DNA-nya dia? Ya kan, apa sih yang dia warnanya apa, ciri khasnya apa. Terus habis itu kita akan bilang tema apa yang akan kita usung di jersey ini. Ya, tema apa. Jadi bukan filosofi apa. Ya kan kalau di jersey kita kan suka dibilang tuh filosofi apa. Sebenarnya bukan filosofi, lebih tepatnya tema. Karena baju itu kita buat kan pasti ada temanya gitu loh. Apalagi klub kita kan daerah ya. Temanya apa, maunya apa ya kan. Waktu itu memang mereka maunya warna bajunya ya warna seperti itu. Putih, navy, merah. Dan itu melambangkan apa, gunung, daratan, laut. Yang mereka punya gitu. Ya, yang mereka punya. Jadi requestnya seperti itu dan mereka maunya simple. Jadi hanya line. Hanya garis. Hanya line. Dan mau dominan bajunya putih. Jadi gimana caranya? Ya kita bikin line lah seperti itu ya kan, dan untuk Patinya sendiri kan memang dia produsen ikan ya. Dia menghasilkan ikan. Banyak. Jadi lambang kotanya pun di alun-alunnya tuh ikan ya kan. Ya kita taruhlah ikan di situ. Supaya karena temanya mereka itu benar-benar mau kearifan lokal mereka tuh. Pariwisata lah lebih tepatnya untuk mengenalkan Pati ke orang. Ya udah kita bikin lah. Karena mau lain ya lain seperti itu ya, kita bikin line di tengah merah. Karena kalau kita bikin, coba perhatiin itu jersey. Itu sebenarnya dominan warna merah. Udah dari awal dia nongol bilangnya PSG, orang netizen udah bilang wah nembak. Sebenarnya bukan nembak, memang namanya aja itu kan, gitu kan. Jadi kalau kita bikin navy-nya terlalu banyak, kalau tengahnya itu navy, berarti kan sampingnya akan navy. Jadi akhirnya kita pilih merah supaya putih merah ya, ornamen kecilnya navy supaya nggak terlalu bilang PSG gitu kan. Nah, baru setelah itu kita approve lagi. Itu desain sebenarnya nggak satu. Ada beberapa alternatif yang kita ajukan dan terakhir ya terpilihnya itu kan. Makanya kita beberapa kali meeting, nah terakhir terpilihnya itu. Baru kita proses. Jadi kalau dibilang, ini plagiat Willem. Jadi bukan, kita print keluar foto Willem, kita ngasih ke desainer, ini bikin ini jadi PSG. Nggak segampang itu sih sebenarnya ya. Ya ceritanya lebih panjang. Tapi Mills yang dibully, Pak? Nggak apa-apa. Jadi maksudnya gini loh. Kan mereka nggak tahu, ya kan. Tapi pada akhirnya mereka akan tahu. Waktu akan membuktikan. Yang ngebully itu udah beli belum, gitu loh. Kalau dia udah beli, dia akan lihat dan harus punya yang Willem juga loh, otomatis ya. Karena mengkomparasi. Setelah beli kan itu detail-detail dalamnya itu sebenarnya beda. Kalau benar-benar kita perhatiin, warna beda. Terus dia itu garisnya, saya udah lihat garisnya itu kan sama besar. Kalau kita kan nggak, sebenarnya garisnya cuman
di tengah itu garisnya cuma beberapa doang. Samping sininya udah merah kalau gitu kita ya. Terus ada gambar ikan, terus di lehernya pun beda. Ya beda lah karena kita bukan pakai gambar itu sebenarnya waktu untuk bikin itu. Iya. Ya kalau urusan jersey-nya yang PSG Pati kan saya langsung dikirimin tuh. Jadi kan saya nggak pernah lepas satupun produk Mills, pasti langsung OTW ke rumah Imam, ya kan? Itu enak banget sih Pak. Itu enak banget. Tapi harganya murah ya Pak? Ya. 499 ya. Dan ada replikanya Pak? Ada replikanya kan? Setengahnya replikanya. Iya. Katanya langsung sold out Pak. Maksudnya langsung. Ya karena kontroversi itu kan membantu juga, jadi orang penasaran juga mungkin ya, apa sih gitu loh yang diomongin. Iya, di Top Score tuh banyak yang nanya Pak, karena kan dari dulu Top Score kan Mills kan dari dulu tuh, dari belum jadi sponsor timnas ya Top Score udah jual kan. Iya. Itu ngaruhnya ke sales ya Pak ya, kayak gitu Pak. Ngaruh, bahkan di Mills sendiri belum sempat jualan itu, dia belum sempat kita jualan jadi mereka kan kalau kita ini kan biasanya pihak klub dulu ya kan yang dia bisa jual dulu. Dari sana udah selesai dulu yang batch pertama itu. Ya. Oke. Nah, pertanyaan-pertanyaan seputar Mills kan sebenarnya masih banyak, Pak. Tadi udah kita coba jelaskan siapa background orang-orang di belakangnya, kenapa Mills akhirnya mensponsori timnas, kenapa nggak klub dulu. Itu coba saya rangkum tuh pertanyaan-pertanyaan selama 1 tahun terakhir ya kan. Nah, sekarang saya mau tanya lebih dalam mengenai bisnis. Pak Ahau kan berarti kan dengan tim ya, berarti udah cukup sukses untuk mendapatkan citra. Nah, buat misalkan saya nih ya, saya kan toko ya Pak, saya kan toko. Nah, Pak Ahau tuh berarti mulai bisnis dari umur 17 tahun. Apa Pak yang paling Bapak ingat? Ini kan nih jarang nih, jarang nih ya Bapak, kita ngelupain Mills ya, kita bahas mengenai personal. Ada nggak momen yang paling melelahkan gitu bagi Bapak dalam memulai bisnis gitu? Yang paling melelahkan ya yang waktu nguber timnas itu sebenarnya yang mendadak itu sebenarnya ceritain deh Pak lebih detail deh, gimana, apa nggak bisa tidur atau sampai gimana segala macam? Saya nggak ninggalkan tempat kerja saya di saat itu selama 3 hari ya. Karena memang waktu itu kalau nggak salah tinggal seminggu timnas mau TC ya kan nggak mungkin nggak ada baju gitu loh. Jadi project ini cuman yes Pak doang, nggak mungkin nggak ada gitu kan. Sedangkan untuk sebenarnya waktu optimal untuk bikin satu desain dari mulai start desain sampai itu jadi itu harus kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Jadi kita gini, factory kita ngomong brand Mills lah ya. Brand Mills itu bukan brand yang menerima job custom. Ya, Mills itu mengusung konsep retail. Ya, jadi kita nggak terima custom. Jadi kita nggak menyediakan fasilitas untuk itu. Jadi semua barang yang harus kita jual itu harus by plan, termasuk barang yang kita ngasih ke klub itu harus by plan. Nah, jadi di saat itu ya kebayang seminggu yang harusnya 6 bulan gitu loh. Jadi ya di pabrik yang paling parah sih memang yang berat itu 3 hari terakhir ya, sebelum hari H memang kita mau kirim ya karena misinya harus selesai ya berarti kita nggak pulang. Memang kita di garment biasa ya, mengejar shipment segala macam, tapi yang nggak sedek-dekan itu ya karena nggak mungkin. Kebayang nggak sih? Karena timnas lagi. Iya, timnas pertama kali pakai brand lokal, kita juga brand baru dianggap tidak siap. Pemainnya keluar nggak pakai baju gitu, bajunya beda-beda gitu, pakai baju masing-masing, kita nggak kepikir lagi tuh. Jadi udah kita fight. Memang itu 3 hari. Terberat ya? Iya, istirahat paling 4 jam ya, jam 2 pulang anak-anak ke mes. Jam 6, jam 7 udah mulai start lagi. Jam 6 mereka bangun makan sama jam 7 udah start lagi. Jadi mereka juga semangat sebenarnya. Ya? Iya. Nah, saya tuh sebenarnya khawatir Pak. Kan saya berharap ada brand-brand yang kelak akan besar seperti Mills. Ya kan? Misalkan ada brand-brand ya katakanlah DJ Sports lah ya. DJ Sports yang memang dia
custom dan juga dia retail. Pasti Bapak tahu kan di Ya. Nah, tapi kalau penerimaan netizen seperti ini, untungnya ke Mills, dan Mills memang dewasa menghadapinya, Pak. Bagaimana dengan ke brand yang ownernya nggak dewasa? Maksudnya panikan, takut, jadi kena serangan mental lah. Saya khawatir jadi inovasinya turun, Pak. Bener nggak sih? Jadi dia takut gitu, ngambil aman gitu. Karena situasinya ya gua ngapain bikin bagus-bagus daripada gua diserang sama netizen dan lain-lain. Sebenarnya nggak bisa pandangan seperti itu. Kenapa? Karena mau bikin standar pun netizen juga nggak semuanya oke, gitu loh. Standar mereka akan bilang, ini terlalu standar, ya kan? Kalau manuvernya terlalu banyak, ini gimana gitu kan. Iya. Contohnya yang terakhir ini ada brand Eropa, ya, yang kita ngomong Itali baru away-nya. Oh iya. Ya peletakan Itali. Swiss ya. Itu peletakan logonya sangat tidak lazim, umum, tidak umum. Tapi sah saja dan dipuji-puji aja. Kenapa? Karena mereka brand gede. Itu maksud saya. Iya, tapi kalau brand kecil bikin seperti itu, wah. Nah, itu maksud saya. Nah, tapi kalau kita nggak berani, iya sih. kita nggak berani ambil resiko itu. Kapan kita jadi dia? Iya benar. Kalau kita hanya takut dengan netizen yang akan membuli, kapan kita menjadi brand itu? Benar. Gitu loh. Memang kita tetap harus ambil resiko itu, ya. Tapi juga harus pelajarin aspek lain seperti diterima nggak, gitu loh. Yeah. Tapi yang penting, maksudnya, yang penting sebagian besar oke, ya sebagian kecil itu biarlah. Oke. Ya karena itu nggak bisa dihindarin. Oke. Berarti kalau plan Mills sendiri akan going internasional, brand Indonesia yang menuju internasional. Itu memang visinya kita ya. Dari awal kita berdiri, kita mau, ya itu pemikiran kita di Mills tuh, kenapa sih? Kenapa kita harus memuja-muja brand luar? Saya nggak bilang itu nggak boleh, ya. Tapi kenapa nggak puja juga brand lokal kita? Gitu loh. Kenapa kita nggak berusaha untuk fight ke situ? Kenapa kita selalu mau fightnya? Saya mau market Indonesia, saya fight dengan brand-brand lokal itu. Itu sebenarnya nggak seperti itu. Kita juga bisa ke sana sebenarnya. Iya. Ya kita ya memang mimpi lah. Untuk saya mau sponsorin klubnya Mas Imam misalnya Liverpool. Tapi saya berani, paling nggak saya berani mimpi. Saya berani mimpi. Klub mana dulu yang kira-kira Bapak berani mimpi, Pak? Kita waktu dulu saya ke YouTube, iya kan, ingat kan? Saya bilang saya doain jadi jersey timnas. Nah ini kayaknya mujarab nih. Klub mana dulu yang kalau misalkan ya ada kesempatan, Bapak mau sponsori tim mana dulu? Ya Liverpool lah. Biar dipakai sama Imam. Mantap. Oke. Tapi dengar-dengar memang udah ada kontrak kan? Ada dengan klub tetangganya Liverpool juga. Di kota Liverpool. Di kota Liverpool. Iya, memang sudah ada, dia akan dipakai di musim 2021 ini nanti. Setelah mereka selesai season ini, mereka libur, terus balik lagi udah pakai Mills. Udah pakai Mills. Boleh tahu nggak Pak, kenapa mereka memilih Mills? Mesti tanya ke mereka ya. Tapi yang jelas waktu dalam kita pendekatan ya, waktu kita approach ke mereka, kita tanya apa yang mereka mau. Ternyata mereka udah beli, udah beli dulu barang-barangnya kita. Dan menurut mereka ya ini udah sesuai. Ya itu. Jadi ya cocok kali mungkin ya? Rezeki kita ke sana. Rezeki ya. Iya. Nanti akan dijual di Indonesia tapi jersey-nya. Rencananya ada. Ada ya? Akan dijual di Indonesia. Oke. Siap. Kita berada di sesi terakhir nih karena udah satu jam Pak kita udah ngobrol. Udah ya? Nggak kerasa ya. Coba Pak, visinya Mills untuk tahun 2022, 2023. Kan kontraknya sampai 2021 ya? Ya 2 tahun. 2 tahun ya. Untuk PSSI. Bukan hanya buat PSSI, maksudnya buat Mills as a brand. Akan apain lagi nih biar netizen pada dengerin nih? Mills planningnya memang di 2021 ini pecah telur di internasional akan dipakai. Ya terus terang saya bangga. Mudah-mudahan bisa membawa kebanggaan juga buat masyarakat kita. Kalau brand kita itu ya Indonesia, brand Indonesia itu bisa diterima gitu loh.
Walaupun mungkin bukan klub sebesar Liverpool, Iya. tapi paling nggak ada langkah pertama di situ. Mungkin ada 10.000 langkah ke depan untuk mencapai di situ, tapi paling nggak kita udah langkah pertama, ya, supaya bisa disupport juga, ya. Terus visi berikutnya yang kita mau ini ya itu, yang mau dikeluarin yang di launching adalah sepatu, ya, alas kaki. Ya kita ya mulai merambah ke situ karena memang sport itu kelihatannya ya kalau di dunia sport itu kita nggak lengkap tanpa sepatu. Begitu juga nanti dengan ada bola, mungkin goalkeeper golf, decker, ya semua perlengkapannya lah untuk di sport ya. Tapi kita mungkin di tahun ini bakalan lebih ke casual yang lifestyle, futsal, football, ya masih di situ ya, belum ke olahraga yang lain. Ya, Oke. ya, tapi mudah-mudahan plan kita kalau di 2021 2022 udah menuhin SKU di item itu, di 2023 kita akan mulai coba ke sport yang lain. Sport yang ya, lain di luar dari. Iya. Berarti udah siap bersaing dengan Specs, Ortus gitu-gitu ya Pak ya, kalau sepatu ya Pak? Kita sparring dengan mereka lah, saling tukar ilmu. Iya. Mereka semua brand lokal itu bukan musuh sih ya. Ya, walaupun kompetitor di bisnis, tapi kita bisa share market. Ya, sebenarnya kita bisa share market. Toh bilanglah brand A, brand B, ya semua ada kan di pasaran kan, si A laku, si B laku, ya anggap aja saya si C. Ya mudah-mudahan saya juga bisa diterima di Mills, bisa terima di pasaran ya. Jadi ya kita saling berbagi market lah. Iya. Jadi enak ya kalau Pak Ahau gini kan, tenang gitu ya. Bukan kayak Mas Yuda kemarin apa-apa dikomelin aja. Mas Yuda tuh ngomel mulu Mas Yuda. Oke. Jadi terima kasih Pak Ahau sudah mampir ke sini. Sama-sama. Terus saya mau nge-highlight dikit ya Pak nih, DJ Sport ini kan custom ya Pak ya. Ya. Nah kalau jersey custom kayak gini, Mills gak akan main ke yang kayak begini ya Pak ya? Ya, nggak akan memang bukan bentuk bisnisnya ya Pak ya? Ya, konsep bisnis kita lebih ke retail ya, jadi lebih ke konsep-konsep kayak brand yang ada ya. Saya nggak bilang kalau konsep bisnis ini salah, nggak. Cuman kita marketnya nggak ke situ, karena kan saya backgroundnya memang dari factory, ya. Jadi memang dari pembuatan massal. Jadi saya punya perangkat nggak ada ke situ. Oke. Saya punya perangkat nggak ke situ. Oke. Tapi bagus banyak brand lokal yang bisa maju, yang bisa trial, Betul. ya itu bagus sekali. Betul. Ya harus kita support sebenarnya. Betul. Makanya ini ada di sini Pak. Ya Karena kita support. Dia support kita support dia. Ya, saya juga support. Iya. Terus ini ada sponsor baru nih Pak. Jadi Pak Ahau nih gara-gara mau kesini ada sponsor baru nih. Bapak tahu kan ya? Rhino tahu kan ya? Tahu. Nah, beliau nih yang nyediain sablon buat custom jersey kan. Ya. Nah, jadi podcast ini makin ramai sponsor gitu ya. Saya nggak berani nawarin Mills karena nanti ini semua slot diambil. Bikinlah brand lokal semua. Jadi Iya bener ya. Ya, jadi semua bisa. Oh iya benar. Brand luar nggak usah ya. Nggak usah lah. Ya. Support brand lokal. Iya, saya juga bajunya masih brand luar nih Pak. Nanti diganti. Iya, nanti kita ganti deh. Oke deh, siap. Oke. Tops, terima kasih Pak Ahau udah mampir. Jalanan Kelapa 2 warnanya merah karena Pak Ahau lewat. Dikarpetin deh. Terima kasih udah mampir Pak. Saya doakan semoga rencananya Mills semua tercapai. Amin. Terus saya salut dan saya yakin karena saya tahu ya orang-orang di belakangnya siapa aja. Saya tahu bagaimana mereka memfasilitasi kalau bahas timnas. Saya tahu bagaimana mereka serius banget melayani timnas. Dan saya yakin tuh segala usaha kita meskipun masih banyak orang yang menilai buruk ya. Nggak ada masalah. Waktu yang menjawab. Bener. Kayak saya aja dulu misalkan resign dari kantor untuk bisnis, ya kan? Diomongin sama orang tua, dicengin sama kakak, sama saudara, ngapain sih lo ngangkat jualan sepatu, naik kereta apa segala macam. Sekarang minjem duit mulu gitu kan. Yeah. Di Mills juga sebenarnya bisa ada satu yang paling bisa dibuktikan dari keraguan orang di awal. Mills nih siapa? Nggak pernah denger. Gimana nih timnas nanti ditanganin sama brand yang nggak pernah kita denger, nggak ada pengalaman. Bisa dibuktikan kan? Iya. Timnas ada kekurangan apa hari ini? Nggak ada, bahkan lebih berlimpah. Semua lini yang dulu nggak pernah terjadi ini semua lini punya jersey masing-masing.
Iya. Nggak perlu tukeran pakai. Iya, Semua umur tuh kategori. Iya ya. Sampai wanita. Sampai wanita khusus. Khusus loh, bukan shape-nya laki-laki dipakai wanita. Khusus. Tuh lihat. Masih mau ngecengin? Nggak apa-apa juga ya Pak ya, nggak apa-apa juga. Tunggu aja waktunya, ntar tiba-tiba penasaran ya. Ya. Biasanya benci dari jadi rindu ya Pak, jadi cinta ya Pak. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih Tops. Sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan lo semua bisa diberikan kemudahan di urusan-urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.